Halo pemirsa TV One di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Poso yang sedang ada festival ya. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah mah, GERD dan batu empedu. Yes, apa benar? Ya, karena kadang-kadang nih ya, ternyata gejalanya itu bisa sama. Padahal masalahnya beda nih organnya. Nah, makanya nih hari ini kita sudah kedatangan pakarnya, yaitu Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastro. Halo dokter. Dok, hari ini juga dokter mau memberikan selain tanya dokter, juga memberikan resep yang langsung ditulis. Tuh, bawa resepnya. Betul sekali. Nah, makanya siapa di sini nih ya, pemirsa di rumah, di seluruh Indonesia. Tadi ada yang di Poso juga yang lagi nonton. Gitu ya. Langsung boleh nelpon kita di sini dengan nomor telepon interaktif di bawah ini. Karena kita ini akan membahas mengenai masalah GERD, mah, ataupun batu empedu yang langsung bisa ditanyakan langsung nih dengan Dokter Irsan nih di Hidup Sehat Spesial. Ayo telepon mumpung ada pakarnya. Yes, betul sekali nih ya. Nah, makanya nih biasanya tuh kadang-kadang ya dok ya, orang mikirnya, aduh sakit nih mah. Udah ada masuk nih ya, langsung masuk. Halo, selamat pagi, Hidup Sehat. Halo pagi, dengan Hidup Sehat. Dengan siapa di mana? Saya Anti dari Bogor. Dengan Mbak Anti dari Bogor. Ya. Oke, silakan ada Dokter Irsan, silakan Mbak Anti. Dok, saya mau tanya dong, ini saya tuh punya rasa nyeri di ulu hati dok. Terus perih gitu, terus sampai ke punggung belakang kayak ketusuk-tusuk gitu dok. Ke punggung sampai ke bahu gitu, terus mual gitu. Saya pernah ke dokter, kata dokter ini bener GERD atau gimana ya. Terus kerongkongan juga kayak berasa panas gitu dok. Terus tapi anehnya kalau malam tuh suka nyerang tiba-tiba dok. Sakitnya tuh nyeri banget kayak kesilat-silat gitu dok. Ini gimana ya dok kalau kayak gini dok? Ya dok, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi supaya lengkap anamnesanya. Sudah berapa lama Bu Anti? Ini udah beberapa bulan belakangan, ada kali sekitar 4 bulanan dok. Oke, sudah minum obat mah? Saya dikasih obat mah dok, tapi kok nggak hilang gitu. Oke, baik. Saya jawab. Silakan dok. Ya, jadi yang ditanyakan Bu Anti ada keluhan seperti mah di ulu hati, lalu ada tembus di punggung, kemudian keluhan sering muncul malam. Jadi satu, tadi kan kita bahas mah, GERD, batu empedu, ini kok kecampur-campur ya. Kecampur-campur karena lokasinya di tengah ini, di ulu hati. Ada kerongkongan bisa bikin GERD, ada gastritis yang disebut Dr. Boyke yang bisa bikin mah, ada batu empedu yang juga bikin gejala di tengah. Nah, melihat cerita Bu Anti, saya mencurigai ini bukan mah. Mungkin juga bukan GERD, tapi kemungkinan adalah penyakit batu empedu yang kita sebut sebagai kolik biliar, nyeri batu empedu. Loh, kok bedanya kok begitu? Nah, kenapa saya curiga batu empedu? Satu, karena katanya tembus ke punggung. Oh, ke punggung. Ya, lambung itu hampir tidak pernah tembus ke punggung karena lokasinya agak ke depan. Empedu lokasinya agak ke belakang. Nah, yang unik, yang kedua adalah serangan malam. Jadi khas batu empedu itu dikatakan 2/3 orang dengan serangan kolik empedu munculnya malam hari. Bahkan ada irama per 24 jam. Ada yang munculnya tiap jam 12 malam, ada munculnya tiap jam 3 pagi. Kenapa? Kenapa? Mungkin pemirsa TV One ingin tahu. Sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti. Tapi diduga pada saat tiduran itu posisinya jadi horizontal. Karena ini kan kantong. Nah, itu gambarnya kita lihat. Itu kantong empedu. Nah, kantong empedu itu arahnya kan ke atas. Begitu dia tiduran, arahnya jadi rata. Sehingga batu itu gelinding, menimbulkan pergerakan dan kontraksi. Ibu-ibu nih, waspada ya kalau nyerinya sambil tiduran udah timbul nyeri, apalagi sampai beberapa jam kemungkinan batu empedu, apalagi kalau nembus ke punggung. Dok, kasih resep Bu Anti dong. Ya, dok boleh tanya lagi nggak? Ya, silakan. Dok, tapi kadang-kadang suka kayak ada dorongan ke tenggorokan gitu juga loh dok rasanya. Itu tuh, tapi saya pernah konsul, ini katanya GERD, tapi yang benar jadinya ini sebenarnya batu empedu gejalanya ya dok ya? Ya,
Apakah ini pasti batu empedu? Selama kita belum melakukan USG tidak bisa dipastikan. Memastikan batu empedu itu dengan pemeriksaan USG. Begitu kelihatan batu, nah ini batu empedu. Jadi tidak bisa hanya dari gejala. Makanya kasus seperti Bu Anti, udah minum obat mah tidak membaik, harusnya dilacak kemungkinan organ lain, yaitu dengan USG. GERD harusnya dengan endoskopi. Jadi mereka yang nggak membaik dengan obat mah, sebaiknya USG dan endoskopi. Oh gitu ya. Jadi untuk batu empedu ini sebenarnya pengobatannya bisa dengan obat atau kan beberapa saya baca gitu ya, saya dengar juga kawan saya itu dioperasi. Jadi gimana ini dok? Saya takut nih dioperasi dok. Tuh takut dioperasi, Ibu nggak usah takut. Kalau yang operasi kan dokter juga. Baik Bu Anti, saat ini obat satu-satunya, obat terbaik untuk batu empedu adalah operasi. Tidak ada obat minum yang bisa menjanjikan batu empedu itu hilang. Iya. Jadi harus operasi kalau sudah menimbulkan keluhan. Oh gitu ya dok ya. Gitu Bu. Tapi pastikan dulu benar batu apa enggak. Dengan pemeriksaan USG. Satu lagi dok yang sering juga orang kadang-kadang miss ya, itu adalah ternyata dia ada serangan jantung. Karena mirip juga nyeri di ulu hati itu. Iya, serangan jantung juga bisa mirip, itu yang orang bilang GERD itu bisa bikin meninggal. Sebetulnya dia serangan jantung, tapi diartikan sebagai GERD, padahal bukan GERD. Agak beda. Biasanya kalau serangan jantung itu ada hubungan dengan aktivitas. Kalau dia bergerak terus nyeri, mungkin itu jantung. Dok, kalau batu empedu dioperasi seperti ini buat kesehatan selanjutnya nggak apa-apa dok? Boleh dikasih resep? Boleh. Ini Bu Anti nanya lagi, kenapa Bu? Dok, kalau saya dioperasi nanti, misalkan gitu ya, batu empedunya diambil, tapi fungsi empedunya itu masih bisa berfungsi nggak sih dok? Nah ini dia, banyak mitos yang mengatakan kalau sudah operasi batu empedu, nanti daya tahannya turun, makannya harus dibatasin, nggak boleh minyak, nggak boleh goreng. Itu mitos. Jadi itu mitos ya, pemirsa, mitos. Jadi setelah operasi batu empedu semuanya oke-oke aja. Semua oke aja. Bu Anti mau jadi atlet, mau nge-gym, boleh. Makan juga semua boleh. Oke deh kalau gitu. Sudah jelas ya Bu Anti, semoga membantu dan juga semoga cepat langsung segera ke dokter ya dok ya. Baik. Betul nih, dokter mungkin ada resep yang mau di ini. Jadi ada telepon nih, halo. Tuh, selain Bu Anti ada lagi, siapa? Halo. Udah berbunyi? Belum berbunyi tapi udah. Oke, selamat pagi, hidup sehat. Halo, salam. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dari Morzi dari Jakarta Mbak. Dengan Ibu siapa? Dengan Morzi di Jakarta. Ibu mungkin agak kurang jelas karena suara TV-nya mungkin bisa dikecilin dikecilkan ya, dulu suara ya TV-nya Bu ya. sedikit aja. Jadi ada biar feedback. Kedengeran. Oke. Apa problemnya Bu? Oke. Saya Morzi Mbak dari Jakarta. Morzi. Oke, Morzi dari Jakarta. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Dokter, ini saya kan punya ini mah ya, lambung gitu, asam lambung. Nah, memang nggak boleh telat untuk minum obat. Itu saya mau nanya, baiknya untuk minum obat mah itu sesudah makan atau sebelum makan ya? Oke. Karena kan saya juga sering puasa nih gitu. Jadi lebih baik itu di saat sahur atau pas mau berbuka puasa. Oke. Ya, Oke nanti deh, dijawabnya dokter, ya, Amin ini ya. pertanyaannya bagus Dokter banget, Irsan, tapi nanti sesaat lagi akan dibahas iya. dengan Dokter Irsan Hasan hanya di Hidup Sehat. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi nih ya, dan kita masih akan membahas mengenai GERD, MAH, dan juga batu empedu. Nah tadi sudah ada penelpon Mbak Morzi dari Jakarta yang bertanya nih dengan Dokter Irsan. Bagusnya obat MAH itu dimakan sebelum atau sesudah makan. Dan terutama beliau ini katanya puasa. Puasa. Silakan dok. Terima kasih Mbak Morzi. Ini pertanyaan yang sering juga kami temukan.
Karena begitu terima obat dari apotik ada tulisan sebelum makan. Lalu keburu makan, habis itu kepikiran, lah saya udah terlanjur makan, berarti nggak boleh dong minum obat ini. Itu salah. Jadi bukan berarti kalau tulisan di obat untuk obat mah ini ya sebelum makan, lalu sesudah makan berarti tidak boleh diminum, harus nunggu lagi makan berikutnya. Nah, saya ingin bagi dulu, obat mah itu kan jenisnya macam-macam. Ada obat yang menekan asam, ada yang menetralisir asam. Yang menetralisir asam itu yang dikunyah biasanya. Ada yang membuat pengosongan lambung lebih cepat. Ada yang melapisi permukaan lambung yang warna pink-pink itu orang bilang sirup pink itu loh dok. Nah itu kayak dempul yang melapisi permukaan lambung. Nah yang kelihatannya ditanya Mbak Morji ini adalah obat anti asam, kita sebutnya PPI, proton pump inhibitor, menghambat pompa asam. Obat ini menghambat pompa asam, jadi memang idealnya diminum sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena pada saat kita makan, begitu makanan itu nyemplung masuk ke lambung, asam itu disemprotin, kayak masuk cuci mobil yang disemprot. Nah, jadi sebelum menyemprot, kita kasih obat ini supaya semprotnya nggak terlalu hebat, supaya asamnya nggak terlalu tinggi. Makanya dikatakan idealnya sebelum makan. Gimana kalau saya terlupa bangun langsung sahur, ya obat belum diminum, minum aja obatnya. Minum aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa kan setelah makan juga yang penting sesuai dengan dosisnya sesuai ya, dengan artinya 3 dosisnya. kali. Ya. Jadi silakan diminum, tapi idealnya sebelum makan. Oke, nah ada penelpon lagi nih, dokter. Selamat pagi, hidup sehat. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Erna di Pekanbaru. Dengan Ibu Erna di Pekanbaru. Oke, silakan Ibu, ada pertanyaannya. Iya, selamat pagi, dok. Selamat pagi, Bu Erna. Iya, ini dok, kita mau tanya, itu gejala batu empedu ini gimana? Apakah sama dengan batu ginjal atau beda? Terus penyebabnya itu apa, dok? Kemudian suami saya itu suka mual-mual kayak mau muntah sering itu, dok. Kita udah kalau dia bilang ini saya kayaknya mah gitu, tapi dokter katanya nggak mah. Jadi itu apa gitu? Nah itu yang kita mau tanya, dok. Terima kasih, dok. Ditanyakan lagi untuk menganalisa. Cukup kelihatannya. Saya jawab deh. Ya. Silakan dokter. dokter. Pertanyaannya ada 3 tuh pertanyaannya. Satu, apa gejala batu empedu ya? Iya, kan? Perbedaannya dengan batu ginjal. Perbedaan dengan batu ginjal, betul. Jadi orang sering menyamakan batu empedu dengan batu ginjal. Kalau kami bilang, oh Pak, Bapak ini batu empedu, berarti saya harus banyak minum dok ya supaya batunya keluar. Salah. Itu berlaku untuk batu ginjal, bukan untuk batu empedu. Jadi lokasi batu empedu dengan batu ginjal itu jauh berbeda. Yang satu berhubungan dengan saluran makan, yang satu dengan saluran kencing. Batu ginjal sakitnya di pinggang atau di punggung, batu empedu biasanya di perut kanan atas. Jadi ini beda. Apa gejala batu empedu? Gejalanya tadi saya sampaikan, biasanya kolik yang tidak terus-menerus. Rata-rata muncul malam. Kadang-kadang setelah makan, ada yang makanan berlemak, atau makanan tertentu. Tapi entah kenapa munculnya malam. Bisa tembus ke punggung atau menjalar ke bahu. Nah itu batu empedu. Beda banget dengan ginjal yang keluhannya di punggung. Dan batu empedu tidak akan keluar lewat pipis. Tidak akan keluar dengan minum banyak. Tadi saya sudah jawab, hanya operasi yang bisa mengeluarkan batu empedu. Nah pertanyaan terakhir tentang suaminya mual-mual. Ini harus diperiksa nih. Saya nggak paham kenapa dokter bilang bukan sakit mah. Karena mual itu sangat tidak spesifik. Mual saja. Mual itu bisa karena obat, mah juga bisa, orang cemas juga bisa, orang vertigo juga bisa mual. Jadi yang tahu tentunya dokter yang memeriksa. Ya, bisa dikasih resep, dok? Karena sekarang kan edisi tanya dokter dan juga dibantu dengan pemberian resep. Yang bisa kita berikan adalah resep untuk simptomnya, tapi bukan penyebabnya. Jadi obat mengurangi mual. Oke. Tapi tidak menyelesaikan penyebabnya, karena penyebabnya harus dicari. Oke, tapi kita ke fakta mitos dulu ya, dokter Arin ya. Karena ini ternyata mah GERD ini dan banyak banget ya. Banyak penyakit banget. sejuta umat. Betul, infonya juga banyak banget, mitosnya juga banyak banget. Yuk kita lihat nih, ini dia fakta atau mitos. Oke, ini langsung ya. Mengunyah
Mengunyah kunyit atau meminum perasan air kunyit dapat membantu mengatasi sakit mah. Ini fakta atau mitos, dokter? Jawabannya fakta. 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 Jadi siap-siap kunyit di rumah. Kunyit ya, gimana Ya, tuh, Dok? Tapi saya jelaskan dulu Ya, ya, jelasin dulu, bukan berarti setiap orang sakit mah Makan harus mengunyah kunyit. Iya. Tapi secara teoritis kunyit ini punya manfaat. Oke. Kenapa? Karena mengandung zat seperti kurkumin dan lain-lain. Nah, kurkumin itu punya efek mempercepat gerakan lambung. Tapi bukan berarti setiap sakit mah bisa diatasi dengan kunyit. Iya. Tapi Oke. mungkin ada efeknya. Iya. Ya, oke. Masih ada? Ya, informasi. Nah, ini ada Iya. lagi nih, fakta atau mitos selanjutnya nih, dokter. Iya. Katanya wanita, Iya. ya perempuan itu katanya lebih rentan terhadap apa yang namanya batu empedu, Yes, iya kan? betul nih. Dibanding Iya. pria, wanita lebih rentan terkena penyakit batu empedu. Ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan Tapi dijawab dulu, jangan dokter. jawab dulu, Sesaat lagi kita jawab akan dulu. kembali tetap di Kita Hidup Sehat. Kembali dulu ya di Hidup Sehat. Iya. Ya, pemirsa, masih di Hidup Sehat edisi Tanya Dokter dengan resep. Dan kita sedang menjelaskan tadi apakah benar fakta atau mitos kalau wanita itu lebih mudah terserang batu empedu dibandingkan dengan pria. Fakta atau mitos, dokter? Jawabannya fakta. Fakta. Kenapa nih, dok? Ya, ada istilahnya ya, 3F ya. Nah, 4F. 4F, apa? Jadi memang wanita lebih banyak terkena batu empedu, tapi bukan berarti hanya wanita, Ya. pria Pria juga juga terkena bisa, batu empedu. ya. Kenapa disebut 4F yang disampaikan Dr. Boyke? Di masa lalu pernah dianggap yang kena batu empedu itu hanya wanita. Ya. Lalu keluarlah teori 4F. Apa itu? Fat, 40, fertile, female. Kalau ada perempuan umurnya lebih dari 40, dia gemuk, anaknya banyak, lalu dia sakit perut, itu batu empedu. Oke, dan sering juga loh pria kalau tengah malam, Iya. mah, ayo dong Enggak, mah. itu bukan mah yang berbeda. Mah yang berbeda. Oke deh, kalau gitu, wah ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali nih fakta mitos, terus juga banyak sekali penelpon. Tapi mohon Iya. maaf sekali, ternyata waktunya udah maksimal nih ya. Ternyata Hidup Sehat. Terima kasih banyak, Terima kasih. dokter. Terima kasih Nanti juga. kita bakalan kembali lagi nih dengan informasi-informasi yang menarik di Hidup Sehat, yang spesial Tanya Dokter. Makanya ayo dong nonton Hidup Sehat terus Iya. tiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Iya. Enita Arlin. Dan saya Dr. Boyke Dianugraha untuk Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.